and I feel like a big impact on my hand. And then in that point, I already feel that something was not. Hasil FP1 MotoGP Australia 2025, Alex Marquez diungguli sosok tak terduga di akhir, Pecco Bagnaia mengenaskan di separuh sesi. Pembalap BK8 Gresini Racing, Alex Marquez, menunjukkan performa yang menggigit meski bukan yang tercepat pada latihan bebas pertama atau FP1 MotoGP Australia 2025. Alex Marquez menjadi yang tercepat hampir di separuh akhir sesi dalam FP1 MotoGP Australia 2025 yang digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025 di sirkuit Phillip Island, Australia. Calon runner-up kejuaraan itu bak sukses mengisi kekosongan akibat cederanya sang kakak, Marc Marquez, Ducati Lenovo, yang menjadi pemenang GP Australia sebelumnya. Sementara itu kondisi mengenaskan masih dialami Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Hingga paruh FP1 yang berlangsung selama 45 menit ini juara MotoGP dua kali itu masih tertahan di urutan ke-16 dengan waktu lap terbaik 1:35.73. Padahal penunggang Desmo Sedici IP25 lain yaitu Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, tampil kuat untuk berada di urutan ketiga sementara. Saat Pace Di Gia terpaut tak sampai 0,050 detik dari Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, dan Brad Binder, Red Bull KTM Factory, di dua teratas, Bagnaia tertinggal 1,9 detik dari mereka. Kalau dikali dengan jumlah lap pada sprint GP Australia yaitu 13, Bagnaia akan finish 23 detik di belakang pemenang. Itu tidak jauh lebih baik dari saat dia finish hampir 30 detik di belakang pemenang saat sprint GP Indonesia akhir pekan lalu. Raut wajah frustrasi pun terlihat saat dia kembali ke pit. Bagnaia menunjukkan gestur bahwa dia tidak mendapat cengkeraman yang stabil di bagian depan. Hampir semua kru Ducati berkumpul di sisi garasinya karena absennya Marc Marquez. Marquez besar digantikan pembalap penguji Ducati, Michele Pirro. Sisa 15 menit, Alex Marquez memuncaki sesi dengan waktu 1:28.317 detik dengan ban lama. Itu mendekati rekor lap tercepat dalam balapan MotoGP di Phillip Island oleh kakaknya, Marc Marquez, saat menang pada 2024, 1:27.765. Marc Marquez tahun lalu meraih kemenangan sensasional karena menang setelah terpeleset plastik kaca helm miliknya sendiri saat start. Bagnaia menunjukkan peningkatan pada run berikutnya untuk naik ke urutan 6. Selisih waktu dipangkasnya hingga 0,3 detik dari yang tercepat. Di menit-menit akhir sesi, tidak ada time attack yang dilakukan para pembalap yang sudah mapan di urutan teratas. Alex Marquez, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory, Marco Bezzecchi, hingga Francesco Bagnaia yang mampu naik ke urutan 4 masih bertahan dengan ban lama. Namun, kejutan ditunjukkan oleh pembalap prima Pramac Yamaha, Jack Miller, yang juga tuan rumah di balapan MotoGP Australia ini. Memasang ban depan segar, Miller mengungguli Alex Marquez di penghujung sesi dengan waktu lap 1:28.281 detik. Meski pernah naik podium di balapan kandangnya ini, Thriller Miller tak banyak terlihat di posisi atas dalam catatan waktu sepanjang FP1 MotoGP Australia. Pemenang GP Indonesia, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing, juga hampir mengudeta sebelum itu tetapi berakhir di urutan keempat. Kalender balap MotoGP 2025 sebagian dibantai oleh Marc Marquez, Ducati Lenovo. Namun, ia bahkan tidak akan berada di grid untuk MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island. GP Australia adalah seri balap pertama dari setidaknya 2 putaran yang akan ia lewatkan akibat cedera yang dideritanya saat ditabrak Marco Bezzecchi pada MotoGP Indonesia 2025. Mengingat performanya pada paruh kedua musim ini, dengan absennya Marquez, kemungkinan besar Bezzecchi yang akan memimpin. Namun, pembalap Aprilia tersebut mendapatkan penalti putaran panjang ganda karena menabrak Marquez di sirkuit Mandalika. Jadi, meskipun ia difavoritkan untuk meraih kemenangan sprint di Phillip Island, Bezzecchi akan berjuang sangat keras untuk memenangkan GP Australia. Seperti dilansir bolasport.com dari The Race,
Ada 6 pembalap yang dianggap bisa memanfaatkan momentum dari absennya Marquez. 1. Fermin Aldeguer, Gresini. Rookie MotoGP terakhir yang memenangkan 2 balapan beruntun adalah Marc Marquez. Fermin Aldeguer memiliki peluang di atas rata-rata untuk mengulangi prestasi tersebut. Pemenang Moto2 Australia tahun lalu, tampil percaya diri di trek ini sepanjang musim bahkan sebelum ia menang terakhir kali, dan dengan motor yang diurutkan dengan baik. Aldeguer tidak benar-benar menghadapi target yang terbuka lebar, tetapi ia memiliki peluang yang sangat bagus untuk meraih lebih banyak kesuksesan. Ini adalah trek yang seharusnya sesuai dengan gaya balapnya. Hal ini sekaligus memberikan jawaban apakah performanya di Mandalika merupakan tanda terobosan nyata yang akan bertahan atau hanya karena ia mampu mengendalikan ban Michelin belakang yang lebih keras daripada kebanyakan pembalap. Bukti terobosan ini adalah pertama kalinya sepanjang musim Aldeguer benar-benar berfokus penuh pada kecepatan kualifikasi serta kecepatan balapan. Namun, penting juga bahwa pada IP Indonesia adalah penampilan pertamanya tepat di depan sejak Austria pada Agustus, terakhir kalinya ban dengan konstruksi yang lebih keras digunakan. 2. Alex Marquez, Gresini. Alex Marquez sejauh ini ia adalah runner-up paling konsisten setelah saudaranya, Marc, pada 2025. Setelah finish kedua di belakang saudaranya sebanyak 15 kali pada sprint dan YP tahun ini, banyak pihak akan berasumsi bahwa Alex Marquez yang paling diuntungkan dari absennya sang kakak. Namun, hal itu tidak sepenuhnya benar mengingat rekor Alex Marquez di Phillip Island tidak terlalu baik dan momentumnya sedikit menurun dalam beberapa putaran terakhir. Cedera pada 2024, terlibat kontak dengan Jack Miller pada 2023, dan mengalami kecelakaan pada satu-satunya penampilan MotoGP-nya di sana pada 2022, Alex bukan favorit untuk akhir pekan ini. Kondisi ini akan sangat berbeda saat balapan berikutnya di Sepang, Malaysia. Namun, ia adalah pembalap yang tangguh dan sedang dalam performa terbaiknya pada 2025, dan kombinasi kedua hal tersebut bisa jadi berarti ia berada dalam persaingan untuk meraih kemenangan pada Minggu jika situasi menguntungkannya. 3. Francesco Bagnaia, Ducati. Memasuki musim ini, Anda mungkin berasumsi bahwa setiap kali Marc Marquez absen dari balapan, Bagnaia akan menjadi favorit untuk memenangkannya. Namun, pramusim sekarang terasa sangat lama bagi Bagnaia, khususnya, sehingga logika tersebut tidak lagi berlaku. Berdasarkan 2 putaran terakhir, absennya Marquez mungkin tidak akan berpengaruh pada hasil Bagnaia. Di Motegi, ia mengalahkan Marquez dengan telak, meskipun pada akhir pekan fokus Marc terutama untuk memastikan gelar juara. Di Mandalika, Bagnaia sangat tertinggal dari kecepatannya sehingga ia membutuhkan sebagian besar pembalap untuk menepi agar memiliki peluang untuk berada di dekat barisan depan. Ia membantah keras pada Kamis bahwa masalahnya pada 2025 ada hubungannya dengan fokus Ducati yang beralih ke Marquez. Saya pikir di Motegi semua orang fokus pada Marc untuk meraih gelar, tetapi saya yang memenangkan balapan, ujar Bagnaia. Sejujurnya, saya rasa ini bukan masalah fokus pada saya. Ini masalah bagaimana motornya berjalan. Karena motor yang sama di Motegi bekerja dengan sangat baik, dan minggu berikutnya tidak bekerja dengan baik. Inilah hal yang perlu kita pahami. Namun, memiliki garasi Ducati yang sepenuhnya untuk dirinya sendiri akhir pekan ini, dengan pembalap penguji Michele Pirro di motor Marquez, dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi Bagnaia. Dengan tes krusial pasca Valencia yang akan memulai musim 2026 hanya tinggal sebulan lagi, pengaruh tambahan apapun yang dapat diberikan Bagnaia. Pembalap BK8 Gresini Racing, Alex Marquez, menunjukkan performa yang menggigit meski bukan yang tercepat pada latihan bebas pertama atau FP1 MotoGP Australia 2025. Alex Marquez menjadi yang tercepat hampir di separuh akhir sesi dalam FP1 MotoGP Australia 2025 yang digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025, di sirkuit Phillip Island, Australia. Calon runner-up kejuaraan itu bak sukses mengisi kekosongan akibat cederanya sang kakak, Marc Marquez, Ducati Lenovo, yang menjadi pemenang GP Australia sebelumnya. Sementara itu kondisi mengenaskan masih dialami Francesco Bagnaia,
Ducati Lenovo. Hingga paruh FP1 yang berlangsung selama 45 menit ini juara MotoGP dua kali itu masih tertahan di urutan ke-16 dengan waktu lap terbaik 1:35.73. Padahal penunggang Desmosedici IP25 lain yaitu Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, tampil kuat untuk berada di urutan ketiga sementara. Saat Pace Di Gia terpaut tak sampai 0,050 detik dari Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, dan Brad Binder, Red Bull KTM Factory, di dua teratas, Bagnaia tertinggal 1,9 detik dari mereka.